Jadi kegiatan ini adalah lanjutan FGD ya, beberapa bulan lalu lah. Waktu itu saya sudah beli tiket, sudah pesan hotel, tapi batal Pak. Ada hal lain, saya diwakili oleh Ketua KMT waktu itu, Kepala Peneliti Pak Dr. Pramayodi. Ini lanjutannya, katanya mau workshop ya, untuk lebih detail. Nah ini saya senang ya, jangan sampai kita banyak teori saja. Kita ingin implementasinya betul-betul ini, tentu dengan kerja keras kita ya. Makanya saya berusaha gitu, saya izin Pak Kapadang, alhamdulillah saya diizinkan bisa datang di Tomohon. Kalau kita melihat program Kementan, mungkin saya bukan memberi sambutan, mungkin Pak BPD, Pak Asisten, kayak bingkai lah mungkin untuk bahan diskusi ya, bingkai aja. Mungkin sebelumnya kita melihat dulu di Kementan itu ada 5 program sekarang yang dijalankan, masuk ke dalam cara bertindak. Jadi ada 5 CB. Satu itu peningkatan produksi ya, semua subsektor. Kemudian ada diversifikasi pangan ya, untuk mengurangi konsumsi beras. Ada cadangan pangan, logistik pangan harus cukup. Ada pertanian modern, ya, pemanfaatan IT, dan terakhir adalah GratiX, ya, gerakan 3 kali ekspor. Ya, jadi ada 5 itu yang bergerak sekarang, sehingga kita pada zaman pandemi pun kita bertumbuh positif Pak DPD. Ya. Kita tumbuh 16,24% triwulan 2 awal pandemi. Yang lainnya minus, bahkan di jasa perhotelan itu perhubungan ya hampir 30% minusnya. Kita positif ya. Yang lainnya positif sekitar 2-3%, Infocom dengan apa satu itu. Yang lainnya negatif. Nah, dengan program kita itu kita bisa survive dan memberikan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi nasional saat itu minus 5%. Dibanding Singapura, Malaysia itu sampai di atas minus 10% karena kontribusi sektor pertanian. Salah satunya GratiX, ekspor. Ya, jadi ini penting ekspor. Ekspor kita tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya itu naik 14%. Per September kemarin sudah 40% dibanding September tahun lalu kenaikannya. Jadi signifikan naik dengan GratiX ini. Ya. Kita sekarang saat ini Pak Menteri ingin mendorong ekspor lagi lebih ini. Kita coba ada ODICOM sekarang ya. One Day of Indonesia Coffee, Fruit and Flowers, ODICOM. Ini lagi berjalan, semua eselon 1 ke luar negeri ya, yang ditugaskan Pak Menteri ke 10 negara langkah awal. Jadi memperkenalkan kopi, flower dan apa tadi, fruit, buah. 1 hari One Day Indonesia di 10 negara. Desember ini, mulai dari akhir kemarin November sampai Desember, itu untuk meningkatkan ekspor. Langsung kontrak kemarin di Mesir saya lihat sampai 4 triliun kontraknya yang sudah di Mesir sekarang. Lalu yang ke Serbia itu berapa ratus miliar. Ada 10 negara dan itu akan dikembangkan untuk mendukung ekspor kita. Kenapa harus ekspor? Ekspor ini bisa meningkatkan devisa negara. Sudah disampaikan tadi Pak DPD, bisa meningkatkan devisa negara. Kemudian bisa memperluas lapangan kerja. Karena dengan adanya ekspor, pasti faktor-faktor produksi yang lain akan berkembang, butuh tenaga, ya, ada tenaga milenial atau apa. Itu. Yang paling terakhir disebutkan tadi, meningkatkan gengsi negara. Ada gengsi di situ. Dengan ekspor ada gengsi di situ bahwa Indonesia bisa, Tomohon bisa ekspor. Gengsi Tomohon akan naik, ya kan? Jadi tenaga kerja menghasilkan devisa, gengsinya naik. Nah itu makanya didorong ekspor ini, ya, bisa ditingkatkan. Makanya masuk di cara bertindak 5 itu CB5 GratiX, gerakan 3 kali ekspor. Nah tentu ekspor ini kan ada 3 syaratnya, ya. Saya tidak mengajari, hanya mengingatkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ya. Harus kontinu, harus kuantitasnya cukup, harus kualitasnya bagus. 3 ini, kalau salah satunya aja tidak masuk, agak sulit ekspor itu.
ya, berapa per minggu butuhnya, harus dipenuhi tuh teman-teman di sini. Kalau eksportirnya negara tujuan minta 100.000 per minggu krisan, harus dipenuhi itu. Karena kalau kurang nggak bisa masuk di hitungan ekonomi mungkin, ya. Kemudian kualitasnya harus bagus. Makanya kita ada pendampingan inovasi apa, kita dukung pool, paritas kah, inovasi pendukung kah yang lain. Karena untuk menjamin kualitasnya, dari kuantitas yang diminta itu kita cukupi dengan kualitas yang diminta eksportir. Kemudian kontinuitas, tidak bisa terputus-putus itu. Minggu ini ada, minggu depan tidak cukup lagi, minggu berikutnya ada lagi, nggak bisa gitu kalau eksportir. Ya, kepengalaman saya, 3 itu harus dipenuhi. Makanya ini perlu sinergi betul ini, Pak DPD, Pak Wali Kota. Nggak bisa dikerja sendiri nih, ya, nggak bisa kerja sendiri kita. Di semua harus sinergi, inovasi harus masuk, dukungan Pemda, politik mungkin harus masuk, ya, komunikasi ke luar negeri, semua harus masuk. Dan kita harus bangun komitmen itu supaya kita bisa bergerak. Saya berharap setelah workshop ini sudah program kerja maksudnya, ya kan, kita kan sudah FPD lebih detail. Hari ini tidak banyak lagi kita sampaikan, tapi ada satu komitmen untuk semua pihak. Saya mengerjakan apa, bagaimana, paling tidak ada gambaran itu. Kalau nggak, supaya kita bisa segera bergerak. Kita juga sudah membuat semacam desain lah, ya, mungkin masih kasar sebentar, akan dipresentasikan teman-teman. Kita diskusikan semua di sini, ya, kita diskusikan supaya setelah ini mungkin ya paling tidak sudah ada gerakan-gerakan. Paling tidak kita bikin WA group lah nanti yang terlibat supaya saling ini. Kita jangan hanya, saya inginnya implementasinya ini ya, kalau bisa tahun depan lebih bagus. Apalagi Pak DPD sudah komunikasi dengan Pak Menteri. Kalau saya kemarin nanti baik separuh, beliau sudah komunikasi baik. Harus kita wujudkan ini, nanti ditagih terus ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita konsen itu, ya, fokus secara teknis gimana ini supaya nanti apa programnya ke depan, ya, ada pendampingan BPTB juga nanti apa. Itu harus di ini, ya kan? Kemudian kenapa Tomohon, ya? Kenapa di Tomohon? Banyak wilayah kita untuk pengembangan krisan, malah ada di Sumatera Selatan mungkin udah ekspor juga tuh. Tapi tidak seintensif Tomohon kita garap ini. Itu udah ekspor, Pak. Masa nggak bisa ini Tomohon? Ya, kita sangat intensif, kita ingin Tomohon ini lebih ini, udah dikenal ini. Ada hari bunga di sini. Saya 1-2 kali datang di sini dulu. Setiap tahun apa bunga ada, itu sudah ada, sudah dikenal Tomohon. Kemudian kami dari Litbang khususnya Horti, waduh udah berapa tahun dari awal kan di sini, masa nggak bisa ekspor? Udah jadi nih secara domestik, udahlah tinggal dijahit-jahit lagi dikit, domestik jalan, ekspor jalan, supaya lebih gengsinya lebih ini, ya, tinggal dijahit lagi dengan komitmen kita semua, sehingga peluangnya sudah ada Tomohon itu, tinggal dikit lagi, ini lagi ya, sudah ada di sini, petaninya tinggal di ini lagi sedikit, tidak baru dengan krisan, tinggal komunikasi nih. Makanya saya ingin sekali eksportir atau calon eksportir ini ada ya. Ini yang key person ini, karena ini menentukan berapa yang mau diambil, bagaimana modelnya, komunikasinya gimana. Kalau enggak kan ya domestik lagi kita Pak DPD. Ini yang menentukan, ya, harus duduk kita sama-sama. Jadi sudah ada gambaran kemana negaranya, apalagi terbuka penerbangan keluar dari Manado. Nah, itu juga kenapa bisa memudahkan kita, masa nggak bisa, ya kan? Jadi kita diskusilah sebentar ya, sehingga stakeholder ini bisa ini, karena nanti harus kelembagaan kelompok juga harus ini ya. Kita berharap nanti yang sudah existing, mungkin ada petani milenial Pak, digerakkan, dilembagakan, ya, lembagakan kelompoknya. Misalnya kalau eksportirnya ada duduk, saya butuh 200.000, 100.000 per minggu, kualitasnya begini, warnanya begini, nah, kami dukung dari inovasi, ya kan? Kemudian kalau existing nggak cukup, kita harus memperluas kebun, ya kan? Yang existing juga butuh modal, kebun baru juga butuh modal. Nah, kita kalau bisa polanya kur,
Ya, makanya ini ada sengaja saya undang ini karena kita kalau APBN kan agak sulit Pak. Kita paling trigger lah atau percontohan. Tapi kalau bisnis bagusnya Bapak Ibu hitung-hitungan sendiri menggunakan dana KUR. Dana KUR kita cukup banyak, disiapkan 70 triliun oleh Pak Menteri. Sekarang serapannya sudah 80 sekian. Bisa sampai 90 triliun disiapkan dana KUR. Ini ada Pak Rizky, nanti silakan untuk membantu petani. Bunganya 6% ya. 6% aja Pak. Kalau Bapak ambil 50 juta, 3 juta aja itu dalam setahun ya. Siklus produksi hanya 3 juta bunganya. Iya, dan tanpa agunan kalau sampai 50 ya. Cari ambil sampai 500 juta pakai agunan. Itu bisa membantu, makanya silakan, ini ada Pak Rizky. Harus ada kelembagaan modal itu ya. Kalau kelompok bagus modalnya nggak ada, nggak bisa juga. Jadi harus masuk ke pemerintah membantu ya, Pemda memfasilitasi apa, nggak bisa menggunakan KUR, itu bisa ya, kita siapkan dana KUR. Kemudian kelembagaan pasar ya, pasarnya harus jelas, makanya di mana pasarnya, kalau ekspor di mana ekspornya, berapa, harus clear.